Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ides Chan. Kali ini kita akan membahas tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Dijamin langsung paham sampai tuntas asalkan tidak men-skip setiap penjelasannya karena tahapan soalnya berbeda dari yang mudah sampai yang agak susah ya. Oke, rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Kita pakai rumus segitiga JKW ya. Di sini ada segitiga dan ada JKW yang di atas J, di bawah K dan W. Untuk J itu adalah jarak, K kecepatan, dan W waktu. Untuk lebih jelasnya silakan lihat gambar berikut. Nah, kalau untuk mencari kecepatan kita tutup yang K-nya. Jadi tinggal J dan W. Jadi untuk mencari kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu karena dia ke bawah. Lalu untuk mencari waktu kita tutup waktu tinggal J dan K. Jadi rumus waktu itu sama dengan jarak per kecepatan. Begitu juga untuk mencari jarak. Untuk mencari jarak kita tutup jaraknya tinggal kecepatan dikali waktu. Paham ya? Jadi kita tinggal tutup aja yang mau kita cari dengan menggunakan rumus segitiga JKW. Ini ada soal antum bersepeda selama 1,5 jam. Waktunya 1,5 jam dengan kecepatan 15 km per jam. Jarak yang ditempuh berapa? Jadi di sini diketahui kan ya, jarak waktu ya. Waktunya adalah 1,5 jam. Dan kecepatannya adalah 15 km per jam. Yang ditanya berapa jaraknya? Nah, rumus jarak apa? Kita ingat segitiga JKW, kita mau mencari jarak, berarti kita tutup J-nya tinggal K dan W. Jadi jarak itu kecepatan dikali waktu. Kecepatannya berapa? 15 km per jam dikali 1,5 jam. Nah, untuk mengkalikannya kalian bisa kaliin ya sesuai dengan yang kalian bisa, tapi kalau saya mau main coret-coret. Jadi pecahan campuran ini saya rubah jadi pecahan biasa dengan cara 2 dikali 1 ya. Terus ditambah 1 per 2. Jadi ini dapatnya 2 kali 1 2 tambah 1 3 3 per 2. Ini jadi pecahan biasa ya. Jadi 15 km per jam saya kaliin dengan 3 per 2. Nah, jadi ini kan bisa coret sini jadi 7,5 ya. 15 bagi 2 7,5 dikali 33. Jadi jawabannya 22,5 ya jarak tempuh. Karena dia jam sama jam dicoret, jadi tinggal kilometer karena satuannya jarak itu adalah kilometer. Dapat jawabannya adalah D. Ya, kalau mencari kali-kaliannya terserah kalian pahamnya kalian seperti apa. Kalau saya tergantung, kalau dia gampang kita jadi pecahan biasa dulu aja atau sesuai yang kalian bisa aja ya. Soal berikutnya, jarak rumah Mia ke rumah Desi itu ada 60 km. Jarak tersebut dapat ditempuh dengan Mia selama 2,5 jam. Berapa kecepatan Mia? Jadi, ini kan yang diketahui jarak ya. Jaraknya 60 km. Waktu tempuhnya 2,5 jam. Ya, atau dijadiin pecahan biasa, ini kan campuran, dijadiin pecahan biasa kan 2 dikali 2 ditambah 1 kan. Nah, jadi 2 kali 2 4 tambah 1 5, ini sama aja dengan 5 per 2 jam ya. 2,5 jam itu sama aja dengan 5 per 2 jam. Paham ya? Terus yang ditanya di sini adalah kecepatan. Ingat rumus segitiga, kalau yang dicari itu kecepatan, maka tinggal jarak dan waktu. Maka jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya berapa? 60 dibagi ya 5 per
2. Oke, ingat kalau dia dibagi dengan pecahan, maka bisa kita bikin dengan kali dan dibalik ya, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Nah, ingat ininya berubah dan ininya terbalik. Oke ya, itu untuk menyelesaikan perbagian pecahan. Jadi bisa kita sederhanakan 60 dibagi, kan bisa dicoret tuh, 60 dibagi 5 berapa ini? 12 kan? 12 kali 2, 24. Dapat jawabannya adalah 24. Oke. Oke, soal berikutnya ini apa yang ditanya waktu. Oke, kita mulai ya. Jarak kota C ke kota D itu 240 km jaraknya. Terus sebuah bus berangkat dari kota C ke kota D dengan kecepatan 60 km per jam. Jika bus tidak berhenti, dia tidak berhenti langsung aja ya. Maka waktu yang diperlukan untuk sampai di kota D adalah ini untuk ya. Tipe. Nah, kita buat dulu yang diketahui apa sini jaraknya, yaitu 240 km. Terus kecepatannya 60 km per jam. Oke ya. Nah, yang ditanya apa waktu? Waktunya berapa? Nah, ingat rumusnya. Kalau waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? 240 dibagi 60 ya. Berapa? 24 bagi 6 berapa? Ayo, 24 bagi 6 adalah 4. Jadi jawabannya 4 jam. Satuan jam ya, ini kilometer per kilometer per jam. Ini kan dibagiin coret. Jadi ini naikkan tinggal kali, jadi 20. Jadi jawabannya 4 jam. Ada di nomor yang C. Paham ya? Oke, soal berikutnya ini udah ada penambahan pukul. Oke, kita simak ya. Tia pergi ke rumah paman. Jarak rumah Tia dan rumah paman itu adalah 120 km jaraknya. Jarak tersebut ditempuh Tia dengan mengendarai sepeda motor ya. Kecepatannya rata-rata 40 km per jam. Jika Tia berangkat dari pukul 8, maka ia sampai di rumah pukul berapa? Ke rumah paman itu pukul berapa? Ingat yang diketahui di sini jarak ya. Jaraknya berapa? 120 km per jam dan waktunya waktu sawah ya. Maksudnya ini kecepatan. Dan kecepatannya itu kecepatannya 40 km per jam. Nah, yang ditanyakan pukul berapa nyampainya, berarti waktu kan yang ditanya, ya kan? Nah, pukul berapa dia nyampe, berarti waktu yang ditanya kan? Rumusnya apa sih kalau waktu yang ditanya? Kita coret waktunya, tinggal jarak per kecepatan. Nah, jaraknya berapa? 120 per 40 berapa? 12 dibagi 4, 3 jam. Ada nggak jawabannya 3 jam? Nggak ada, karena ini baru waktunya aja 3 jam. Kita tambahin dengan waktu berangkatnya. Ya kan yang ditanyakan pukul. Ya, jamnya, jam berapa? Ini waktunya 3 jam. Jam nyampe ini jam berapa? Jadi ini kan dia mulai berangkatnya kan jam 8. Jadi 8 dari jam 8 itu 3 jam dia berangkat. Ya, 3 jam itu kan 000 ya. 3 jam. Jadi nyampe nya berapa? Dari jam 8 sampai ke 3 jam. 8, 9, 10, 11. Jadi jam 11.00 dia sampai ke rumah paman, ya kan? Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal yang berikutnya ini ada penambahan waktu istirahat. Nah, mulai agak-agak ini ya, pusing-pusing dikit lah. Nah, kita simak soalnya. Jarak kota P dan kota Q itu 240 km. Sebuah bus berangkat dari kota P itu pukul 14.00. Di perjalanan busnya istirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Maka bus tersebut oke, ini tipe lagi ya guys. Maka bus tersebut akan tiba di kota Q pukul berapa? Ini berarti yang ditanya waktu kan? Kita buat dulu di sini.
Di sini ada jaraknya ya. Jarak itu yang diketahui 240. Terus waktu berangkat ya. Waktu berangkatnya jam 14.00. Terus waktu istirahat. Waktu istirahatnya ada 30 menit. Oke, kecepatannya 60 km per jam. Yang kalau ditanya pukul berarti kita harus tahu dulu sih waktunya berapa ya. Kan waktu itu rumusnya adalah sama jarak dibagi waktu. Iya, jarak dibagi waktu pula. Jarak dibagi kecepatan. Nah, kan jaraknya kita udah tahu 240, ya kan? Dibagi kecepatannya ada 60, ya kan? Nah, kita coret aja 24 bagi 6 kan 4 jam. Nah, waktunya itu kan 4 jam dia butuh waktu berangkatnya itu. Tapi dia ditambah ada waktu istirahatnya 30 menit. Jadi 4 jam itu ditambah lagi 30 menit. Ya, karena dia ditambah dengan waktu istirahat. Kalau dia tidak tambah waktu istirahat, dia nyampe ke rumahnya itu selama 4 jam. Tapi karena dia ada waktu istirahat, berarti menambahkan waktunya di jalan. Jadi waktunya itu 4,5 jam ya. 4,5 jam ya. 4 jam 30 menit. Nah, udah kita dapat waktunya 4,5 jam. Dia berangkatnya pukul 14.00. Jadi 14.00 ditambah waktunya 4 jam 30 menit. Oke. 4 jam 30 menit berapa? Berapa sih tibanya nanti nih? Jadi tambahin nih. 18.30. Jadinya dia tiba di Kota Ci itu jam 18.30. Oke ya, dapat jawabannya D. Oke, jangan abaikan waktu istirahatnya. Kalau kita ada waktu istirahat berarti waktu kita semakin lama kan? Tiba di rumah atau tiba di tempat tujuan. Ya, jangan abaikan waktu istirahatnya ya. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke rumus waktu papasan. Karena dalam jarak kecepatan waktu itu dia ada mencari jarak, mencari waktu, mencari kecepatan, dan juga ada mencari waktu papasan. Waktu papasan jika waktu berangkatnya jamnya sama, atau ada juga waktu papasan jika jam berangkatnya berbeda. Itu beda lagi ya rumusnya. Di sini misalkan saya ilustrasikan ada mobil 1 dan mobil 2. Yang pertama, mobilnya itu dia berangkat sama di jam yang sama, di waktu yang sama. Ya misalkan ini jam 8.00 dan yang mobil 2 ini juga berangkat jam 8.00. Nah, kalau dia berangkatnya sama, nanti dia waktu berpapasannya itu jam berapa di sininya. Nanti dia bertemunya jam berapa. Gitu maksudnya ya. Ini jika waktunya sama. Oke, jika waktunya sama, maka rumusnya yaitu waktu papasan sama dengan jarak total dibagi kecepatan tambah waktu. Ini tetap sama ya. JKW juga, JKW ya. Ini kan jadi waktu. Waktu berarti jarak dibagi kecepatan. Hanya saja kalau waktu papasan jaraknya itu jarak total, kecepatannya itu kan karena ada 2 mobil, jadi kecepatan 1 dan kecepatan 2 ya. Sama, dia tetap pakai konsep segitiga JKW. Hanya saja kalau papasan dia ada mobil 1 dan mobil 2 dan jaraknya ditotalin dong. Oke, paham ya? Jadi, rumus waktu papasan itu sama dengan jarak total per kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Untuk lebih pahamnya, kita lihat soal. Nah, Devri mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Sandi dengan jarak tempuh nih jaraknya 10 km. Dari arah yang berlawanan, Sandi mengendarai sepeda menuju rumah Devri dengan kecepatan Devri dan Sandi berturut-turut 18. Ini yang kan katanya Devri dan Sandi, jadi Devrinya kecepatannya 18 jam dan Sandi kecepatannya adalah 12 jam ya. Jika kedua-duanya berangkat pukul 9 berarti sama ya. Dia keduanya sama berangkatnya. Maka mereka akan berpapasan pukul berapa? Berarti ini pakai waktu papasan jika waktunya sama ya. Kita cari dulu jarak totalnya ya.
Jarak totalnya di soal berapa? Kalau sandinya jaraknya tempuh 10, berarti tempat sandi ke tempat Devri juga 10 kan. Jadi jarak total itu ada 10 km. Nah, terus kecepatan Devri dan sandi berturut berarti kecepatan Devri, kita anggap kecepatan bersama ya. Devri itu kecepatan satunya yaitu 18 km per jam. Dan kecepatan sandi kita anggap ini kecepatan kedua. Ini satu ya. Kecepatan keduanya yaitu 12 km per jam. Nah, jam berangkatnya jam 9.00 ya. Berarti yang ditanya apa? Ini waktu kan? Ya, rumus waktu ingat. Apa rumus waktu? Jarak dibagi kecepatan. Ini harus hafal ya. Jaraknya berapa? 10. Nih, bagi kecepatannya. Kecepatannya berarti kecepatan 1 dan kecepatan 2 ya. Ini kan waktu papasan berarti ini. Waktu papasan jarak total ditambah kecepatan 1 ditambah kecepatan 2 ini jaraknya total ya. Jaraknya kan ada 10, kecepatan satunya ada 18. Kecepatan 2-nya ada 12. Jadi 10 dibagi 20 berapa? 10 bagi 20 setengah jam kan? Ya enggak? 1 bagi jadi setengah jam, ya kan? Setengah jam. Kalau setengah jam itu berapa menit? 30 menit. Nah, jadi waktunya tiba tuh berapa? Jam 9 ditambah 30 menit. Jadi berapa nih? Ini ya, sebentar. 09 ditambah 30 menit. Jadi 09.30 menit dia akan berpapasan. Jadi 9.30. Oke, paham ya? Untuk waktu papasan, jarak total ditambah kecepatan 1 dan jarak total bagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Oke, lalu kita kalau ditanya pukul, kita jumlahkan dengan pukul berangkatnya berapa. Oke, paham ya? Oke, lanjut ke masih waktu papasan, hanya saja di sini ada perbedaan. Yang tadi kan waktunya sama, ya. Sekarang di sini waktunya berbeda. Misalkan ilustrasinya gini. Mobil satu ini dia berangkat jam 8. Ya, terus mobil keduanya setelah berangkat jam 8.30. Berarti setelah mobil satu ini berangkat dan jalan selama setengah jam, berarti mobil kedua baru berangkat. Nah, nanti waktu papasannya jam berapa? Gitu ya. Jadi selisih waktunya berapa ini selisih waktu? Selisih waktunya jam 8.30 dikurang jam 8.00 kan? Ada selisih waktunya 30 menit. Nah, ini selisih waktunya ya. Ingat. Nah, maka kita pakai rumus papasan. Rumus papasan itu jika waktunya berbeda ini rumusnya. Jarak total dikurang selisih jarak per K1 ditambah K2. K1 ini kecepatan 1, K2 ini kecepatan 2. Oke ya, kecepatan mobil 1 dan kecepatan mobil 2. Kalau jarak total kan jarak nih, jarak yang ditempuhnya berapa totalnya kan? Terus kalau selisih jarak. Nah, selisih jarak ini ada rumusnya lagi nih, kalian harus catat nih. Rumus selisih jarak. Rumus selisih jarak itu kecepatan 1 dikali selisih waktu. Nah, selisih waktu tahu kan? Selisih waktu yang ini tadi nih. Jam berangkatnya berapa selisihnya? Nah, itu ya. Paham ya? Nah, untuk selisih jarak itu kecepatan pertama dikali selisih waktu. Oke. Untuk lebih pahamnya kita langsung aja ke contoh soal ya. Sini lihat waktu berangkatnya itu beda. Beda kan? Nah, kita baca dulu soalnya. Devri mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Sandi dengan jarak ya, jaraknya 18 km. Berarti ini jarak ya. Jarak tempuh ya, jarak totalnya itu 18 km. Nah, dari arah yang berlawanan, Sandi mengendarai ke rumah Devri juga. Misalkan ini dengan jarak 18 km ini Devri
pergi ke rumah Sandi, Sandi juga berangkat ke rumah Devri. Nah, kecepatannya itu berturut-turut ya, berturut-turut berarti ini K1, ini K2, berarti kecepatan berturut-turut ya. Yang ini K1 Devri, yang ini K2 Sandi. Jadi kecepatannya itu kecepatan satunya yang Devri ini dia berangkat dengan kecepatan 16 km per jam. Oke, paham ya? Yang Sandi juga kecepatan kedua berarti 12 km per jam. Oke, paham ya? Lalu dia berangkatnya waktunya berbeda. Waktunya berapa? 08. Devri-nya berangkat jam 8. Dan Sandi berangkatnya jam 8.15. Selisihnya berapa nih selisihnya? Selisih waktu. Selisih waktunya berapa? 15 menit. Nah, ya kan? Ya, jam 8.15 sama jam 8.00. Jadi selisih waktunya ada 15 menit. Nah, yang ditanya pukul berapa mereka papasan? Berarti kita cari dulu dong waktu papasan. Ingat rumus waktu papasan, jarak total dikurang selisih jarak dibagi K1 tambah K2. Ingat selisih jarak. Selisih jarak itu rumusnya kecepatan 1 dikali selisih waktu. Selisih waktu. Ini dalam bentuk jam ya. Dalam bentuk jam. Kalau dia menit berarti kita bagi 60. K1-nya berapa di sini? 16. 16 dikali selisih waktunya ini tadi. Ya, dari jam 8, yang satu berangkat jam 8, satu berangkat jam 8.15. Jadi selisihnya ada 15 menit. Tapi kita jadiin ke jam, bagi 60. Ya kan? Jadi waktunya itu 16. Ini kan dibagi nih, bisa dicoret nih. 1/4 kan, 1/4 jam kan? Ya kan? 60 bagi 15 berapa? 4 kan? Nah, jadi waktu selisih jaraknya tuh selisih jaraknya 16 dibagi 4. Nah, 16 bagi 4 berapa? Ini kan bisa dibagi lagi. Ya kan? Ini coret dulu ya, hapus dulu. Ini kan bisa diselesaikan lagi. 16 bagi 4 berapa? 4. Berarti selisih jaraknya itu adalah 4 km. Nah, paham ya? Nah, baru kita masukin ke rumusnya. Waktu papasan. Waktu papasan sama dengan jarak total. Ya, jarak total ini 18 km dikurang selisih jaraknya berapa? Selisih jaraknya kilometer per 4 km ya. 4 km dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Ini 16 tambah 12 ya. 16 tambah 12. Jadi waktu papasannya 14/28. Berapa 14 bagi 28? Sama-sama dibagi 14 ya. Waktunya 1/2. Nah, jadi waktunya setengah jam. Nah, waktu papasan. Sekarang yang tanya waktunya kan setengah jam atau 30 menit ya. Ini setengah jam atau 30 menit. Nah, untuk mengetahui jam berapa, pukul berapanya, kita patokannya ke yang kecepatan kedua, ke waktu kedua, orang yang kedua berangkat, yaitu waktu Sandi yang kita ambil. Ya, waktu yang berangkat kedua, yaitu 08.15. Untuk mencari pukul papasan itu ingat patokannya waktu yang kedua, orang kedua ya, orang kedua yang berangkat, yaitu di sini kan Sandi berangkatnya jam 8.15. Jadi kita tambah waktu 30 menit waktu papasan ini ya. Jadi pukulnya itu dia berpapasan 08.45 ya, jam 8.45 menit. Ingat, untuk pukul papasan, kalau kita udah dapat waktu papasan, pukulnya itu waktu orang yang berangkat kedua ya. Paham ya? Jadi jawabannya 8.45 menit. Oke, waktu menyusul ya, atau WM. Ini ada ilustrasinya. Dia ada mobil yang pertama, dia laju duluan, lalu disusul oleh mobil kedua. Ini mobil pertama, ini mobil kedua. Nanti dia papasannya, dia menyusulnya di pukul berapa gitu. Nah, rumusnya ini, waktu menyusul itu selisih jarak
dibagi kecepatan 1 dikurang kecepatan 2. Nah, selisih jarak itu rumusnya, ingat ya yang tadi, kecepatan 1 dikali selisih waktu. Oke, itu ya. Untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soal. Ada dua travel yang akan sama-sama menuju Kota Padang. Sebut saja mobil A dan mobil B. Kedua travel tersebut akan melalui rute yang sama. Oke, ini ada tipe sedikit. Tipe. Ini melalui ya. Melalui rute yang sama, mobil A berangkat dari Argamakmur dengan kecepatan 60 km. Sedangkan mobil B juga berangkat dari Argamakmur dengan kecepatan 75 km per jam. Jika mobil A berangkat pukul 13 dan mobil B berangkat pukul 15.30, maka mobil B akan menyusul mobil A pada pukul berapa? Nah, ingat rumus waktu menyusul itu selisih jarak per kecepatan dikurang 1. Ini kecepatan 1 dulu kita ambil. Kecepatan 1 itu 60. Ya. Kecepatan 2 75. Ya kan? Terus selisih jarak. Nah, selisih jarak itu kan didapat rumusnya. Selisih jarak itu kan saya singkat SJ ya. Selisih jarak itu waktu kecepatan pertama dikali selisih waktu. Nih, selisih waktunya berapa? Selisih waktunya kita belum tahu. Jadi, selisih waktu saya singkat SW ya. SW itu, nah selisihnya berapa ini? Sama ini. Ya, selisihnya dia berangkat, yang mobil A berangkat jam 13. Yang mobil B berangkat jam 15.30. Berarti selisihnya jam 15.30 dikurang jam 13.00. Berapa jam selisihnya itu? Yaitu 2 jam 30 menit atau 2,5 jam, ya kan? Atau dikaliin jadi pecahan biasa 2 kali 2 tambah 1, 5 per 2 jam. Ini sama semua ya. Ini dalam bentuk menit, ini dalam bentuk jam, ini juga dalam bentuk jam tapi dengan pecahan biasa. Oke. Udah dapat waktu selisih waktu. Jadi selisih jaraknya bisa kita dapat nih. Selisih jarak ini ya, sini aja ya. SJ. Ini saya singkat SJ, selisih jarak sama dengan kecepatan 1 dikali selisih waktu. Kecepatan satunya ini tadi ya, 60 kali kecepatan selisih waktu. Selisih waktunya 5 per 2. Ini kan dalam bentuk jam. Nah, 60 bagi 2 kan bisa dicoret. Jadi 30, ya kan? Jadi 30 kali 5, 150. Jadi selisih jaraknya itu 150 km. Oke, paham ya? Lalu kita masukin nih ke rumus waktu menyusul. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi K2 kurang K1. Selisih jaraknya 150 kan? Kita udah dapat nih. Dibagi K2-nya berapa? Sini K2-nya. K2-nya 75 dikurang K1. K1-nya 60. Sama dengan 150 dibagi 15. Nah, 15 bagi 15 kan 1. Jadi dia ada waktu menyusulnya itu 10 jam. Setelah yang mobil B berangkat 10 jam, maka dia dapat menyusul mobil A. Nah, 10 jam nggak ada kan jawabannya di sini, maka kita tambahin dengan waktu berangkatnya mobil kedua ya. Kalau kita mau mencari waktu menyusul, maka kita tambahkan dengan waktu berangkat mobil kedua. Berapa waktu berangkat mobil kedua? Ya, waktu berangkat mobil kedua itu 15.30. Nah, waktu menyusulnya ada 10 jam, ditambahin 10 jam. Ya, ini kan menit, 10 jam 00 menit gitu kan. Jadi waktu menyusulnya itu 25 jam 30 menit. Nah, sedangkan satu hari kan hanya 24 jam.
ya kan? 24 jam, jam berapa? Sama, masa jam 25. Nah, nggak mungkin kan? Kita kurangin 24 jam. Satu hari kan 24 jam. Jadi berapa? Jam 1.30. Berarti dia menyusul itu pukul tepatnya pukul 1.30. Ya, jadi mobil B dapat menyusul mobil A itu pukul 1.30. 10 jam setelah dia jalan. Oke? Paham? Oke, kecepatan ini agak susah, agak ini ya, agak pakai logika. Ya, pakai logika. Nah, misalkan di sini ada soal kecepatan sepeda motor 50% lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan sebuah mobil. Bila kedua kendaraan tersebut berangkat, ini nggak usah ini, tipe. Berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B sejauh 90 km, rute perjalanan yang sama jika sepeda motor berhenti untuk mengisi bensin bahan bakar antara kota A dan B selama 15 menit, maka kecepatan mobilnya berapa? Nah, kita buat dulu perbandingannya. Mobil, motor. Nah, di sini kan dibilang motor itu lebih cepat, ya, lebih cepat 50% dari mobil. Nah, misalkan mobil itu kita buat, ini kan nggak diketahui kecepatannya berapa kan, kita misalin aja mobilnya 100 km, motornya berapa? Kan lebih cepat 50%, 50% dari 100 berapa? 50. Lebih cepat berarti 150. Paham ya mata sini? Nah, kita bisa bandingin, kita sederhanain lagi nih, sama-sama dibagi 50 ya. Ini 2 banding 3. Oke, paham ya? Terus dia itu ada waktu, misalkan motor itu berangkat sejauh, karena dia lebih cepat kan, motor itu jaraknya sejauh 90 meter. Kalau motor udah nyampe 90 km, mobilnya berapa? Kalau motor udah jalan sampai perjalanan 90 km, ini kan kali 30. Berarti mobilnya juga ini kali 30 berapa? 60. Berarti saat motor udah nyampe 90 km, ya, mobilnya itu baru 60 km mobil. Berarti masih ada sisanya lagi kan 30 untuk nyamain motor itu, ya kan, jaraknya ada 90 km, kan motornya, kalau motor 90 kan bandingan 2/3, jadi mobilnya itu 60, baru 60 ya, masih ada 30 km lagi. Nah, sedangkan mereka kan berangkatnya di jam yang sama ya, di waktu yang sama. Nah, dan motor itu beristirahat 15 menit. Nih, motor beristirahat 15 menit. Berarti berapa motor istirahat? Motor istirahat 15 menit. Ini sama dengan 1/4 jam ya. Jadi kita bisa langsung cari. Jadi selama 15 menit ini ya, mobil itu udah bisa melaju 30 km per jam. Nah, kita langsung bisa nyariin. Jadi kecepatan mobilnya itu berapa? Kita bagiin aja sisanya tadi ya, 30 km per jam dibagi waktu istirahatnya si motor 1/4 jam ya, atau bisa kita buat 30 dikali 4/1 ya, 120. Oke, paham ya? Ini dibalik. Nah, ya, jadi kita nggak pakai rumus, cuman kita pakai logikanya aja. Mobil kita misalkan 100, berarti kecepatannya 50% lebih cepat, 150. Perbandingannya kita sederhana, ini sama-sama dibagi 50 ya, 2/3. Nah, mobil seandainya ini kan CR-nya 90, kita logikain aja kalau motor udah 90 km karena dia banding 2/3 ya. Berarti mobilnya masih 60 dong, 60 km. Motornya kan lebih cepat tuh, 50%-nya. Di 90 motornya. Tapi ternyata motornya istirahat selama 15 menit. Jadi sisa jaraknya si mobil 30 km itu dibagi aja dengan waktu istirahatnya si motor 1/4 jam. Jadi dia kecepatannya
kecepatannya itu sebesar 120 km per jam. Ya, karena selama 15 menit itu mobilnya bisa melaju 30 km per jam. Ya, paham ya? Oke, ini harus pahamin lagi karena ini main logika ya. Oke, ini pakai perbandingan. Andi dan saya menempuh perjalanan dengan jarak yang sama. Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 105 km per jam, menghabisin waktu 6 jam untuk sampai tujuan. Perbandingan kecepatan mengendarai sepeda motor Andi dan Sasa itu 5:4. Jika Andi berangkat pukul 7, Sasa berangkat setengah jam sebelumnya. Setengah jam sebelumnya berarti 06.30 kan? Ya, pada pukul berapa Sasa sampai. Nah, kita buat dulu ini kan pakai perbandingan nih. Andi banding Sasya. Andinya 5, Sasanya 4, ya kan? Terus kecepatan Andi itu 105. Kalau 100 ini kan bandingnya 5, ya. Jadi kalau kecepatan Andi itu 105, berarti kecepatan Sasa itu 4/5 dikali 105. Ya kan? Berapa? 4/5 kali 105. Sama dibagi 5 ya. 105 bagi 5 kan 21. Jadi 84 km. Nah, Sasa itu kecepatannya 84 dan yang Andi kecepatannya 105. Nah, waktunya berapa ngabisin yang Andi? Waktunya itu 6 jam. Nah, Andi menghabiskan waktu 6 jam. Berarti waktu jaraknya itu berapa? Jaraknya itu berapa? Rumus jarak kan kecepatan dikali waktu kan. Nah, kecepatannya 105 dikali waktunya 6 jam, berarti 630 km per jam. Nah, ini untuk yang Andi. Sedangkan yang Sasa, di sini kan menanyakan pukul ya. Pukul berapa dia berangkat, berarti waktu kan ditanya. Nah, kan kita udah tahu nih jarak totalnya ada 630. Terus kecepatannya 84. Rumus waktu apa? Waktu sama dengan jarak per kecepatan kan. Waktunya jaraknya ada berapa nih? Jarak totalnya 630. Nah, kecepatan Sasa ada 84. Kita bagiin aja, ini berapa? 630 bagi 84. Nah, pendekatan aja, 8 kali 8 kan 64, nggak mungkin 8, berarti 7 sini kan. 7, berapa? 4 kali berapa menghasilkan 0. 24 kali 5, 20, bisa juga 7,5 ya. Jadi waktunya itu 7,5. Udah dapat waktunya 7,5, berarti berapa menit? Berapa jam? 7 jam. 7,5 jam, 7,5 itu berapa? 7 jam 30 menit kan? Iya kan? 7 jam 30 menit. Nah, yang ditanyakan pukul berapa Sasa. Nah, berarti kita patokannya waktu berangkat Sasa. Waktu berangkat Sasa berapa? Dia kan setengah jam sebelum Andi ya. Setengah jam sebelum Andi. Berarti ini tadi tuh waktu berangkatnya Sasa. Jadi 06.30 ditambah nih waktu Sasa berangkat berapa waktunya selama dia dengan kecepatan 84 dan jarak 630 ya, berapa? Nah, jadi kita ituin dapat dia membutuhkan waktu 7 jam 30 menit. Kita tambahin aja dari jam 6.30 7 jam 30 menit. Berapa sih? Jawabannya ini kan 60. 0. Berarti 7 tambah, ayo tambahin 0, 60 menit kan 00 kan? Iya kan? 00, ini 1 jadinya. Jadi 14. Atau kalian hitung aja, 7 tambah 4, 7 tambah 6 tambah 7, 13. Ini ada sejam. Jadi ditambah, jadi jam 14. Ada jawabannya? Ada. Oke, ini lebih analisis ya, perbandingan. Silakan pelajarin ulang lagi, semoga bisa dipahami. Kalau belum, kita rajin-rajin mencoret dan rajin-rajin latihan aja, biar kita terbiasa dengan soal-soal yang
agak-agak high ya. Oke, ini ada soal kamu mau latihan. Ada Anton dan Udin bekerja di tempat yang sama. Jika Anton dengan kecepatan 40 km per jam dan Udin dengan kecepatan 35 meter per jam, ya, sama-sama berangkat dari rumah. Dan waktunya nyampe itu 21, berarti sama ya, sama berangkatnya. Maka perbandingan jarak. Berarti perbandingan jarak itu jarak Anton banding jarak Udin kan. Ingat dia nanya perbandingan. Jadi jarak Anton banding jarak Udin. Rumus jarak itu apa? Rumus jarak itu kecepatan kali waktu kan. Ini juga kecepatan Anton, anggap aja 1. Kecepatan Udin kali waktu. Nah, waktunya sama. Kecepatan Udin berapa? Waktunya kan sama-sama. Sama, dia berangkatnya sama-sama berangkat. Berarti ini kita abaikan aja karena waktunya itu sama. Ya kan? Waktunya sama. Jadi kita bandingin langsung. Kecepatan Anton berapa? 35. Kecepatan Anton berapa? 40. Kecepatan Udin 35. Gitu kan? Nah, perbandingannya jadinya 40 banding 35. Nah, maka berapa perbandingan jarak Anton dan jarak Udin? Nah, jarak Anton ini berapa? Ini 8. Ya, sama-sama dibagi 5. Ini 7. Jadi jawabannya 8 banding 7. Oke. Andi dan Fitri berangkat dari Jakarta ke Jogja. Ketika Andi sudah berjalan 100 km, Fitri baru berangkat. Tapi Andi udah jalan 100. Ini Andi ya. Andi udah jalan 100, Fitri baru mulai. Berarti selisihnya itu selisih jaraknya 100 km kan? Iya kan? Ini logikanya. Andi berjalan 100 km baru Fitri menyusul. Berarti dia ada selisih jaraknya 100 km. Berarti ini selisih jaraknya 100 km. Nah, ternyata 4 jam berikutnya keduanya bertemu berarti berpapasan kan? Waktu papasan atau waktu menyusul. Ya, waktu menyusul karena dia berangkatnya sama kan dari Jakarta ke Jogja. 4 jam berikutnya keduanya bertemu berarti waktu menyusulnya itu 4 jam. Nah, berapa selisih kecepatan mereka? Berarti selisih kecepatannya berapa? K2 dikurang K1 itu berapa jawabannya? Itu pertanyaannya, ya kan? Nah, selisih jaraknya 100 km, waktu menyusulnya 4 jam baru dia bertemu, ya. Fitri dapat menyusulnya setelah 4 jam. Nah, selisih kecepatan. Jadi, kita masukin dulu sih, waktu menyusul itu rumusnya kan selisih jarak, ya kan? Per kecepatan 2 dikurang kecepatan 1. Ini kan yang tanya. Ini berarti yang ditanya kan. Nah, waktu menyusul kan kita udah dapat nih 4 jam. Sama dengan selisih jaraknya berapa? 100. Ya kan? Per K2 dikurang K1. Kita kaliin ke atas 4 dikali K2 kurang K1 sama dengan 100. Berarti selisih K2 dikurang K1 ini kan selisih kan K2 sama K1 100 bagi 4 sama dengan 25 km per jam. Tepat ya? Jawabannya B. Oke, ini harus diperhatikan soalnya. Kalau dia Andi dah duluan berarti selisihnya 100. Terus dia udah bertemu 4 jam berarti dia udah menyusul. Fitri udah menyusul Andi, gitu kan? Kita masukin aja rumusnya ini. Yang mana yang ditanya selisihnya ini. Nah, kita kaliin aja bolak-balik ya. Paham ya? Oke, sekian. Terima kasih ya udah nyimak dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat.